Kalau saya sebut Yesus, gambar apa yang langsung muncul di pikiranmu? Seorang guru lembut yang selalu membenarkan semua pilihan kita, bahkan yang salah? Hati-hati, kalau gambaran itu yang muncul, mungkin tanpa sadar kamu sudah mengikuti Yesus yang lain. Kali ini kita bahas 5 tanda yang menunjukkan hal itu. Singkat, tajam, dan penuh kasih. Mari kita mulai. Sobat Pintu Berkat, sebelum kita masuk ke 5 tandanya, penting banget buat kita samain persepsi dulu. Kita perlu bertanya, siapa sih sebetulnya Yesus yang sejati itu? Gimana Alkitab dan tradisi gereja mula-mula memperkenalkan dia kepada kita? Ini bukan sekadar teori, tapi tentang memahami identitasnya supaya iman kita nggak salah alamat. Pertama, dan ini yang paling dasar, dia itu Tuhan yang hidup. Bukan cuma pajangan rohani di hati kamu. Dia hidup, aktif, dan berkuasa. Dia bukan ide atau simbol inspiratif. Dia pribadi yang nyata. Kedua, dia punya otoritas penuh atas kamu yang mengikutinya. Nah, poin ini nih yang sering banget kelewat di zaman sekarang, yang serba individualis. Di Yohanes 15 ayat 14, Yesus bilang dengan tegas, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Perhatiin deh kata jikalau. Ini bukan hubungan pertemanan biasa yang mendukung semua maumu, gak peduli itu benar atau salah. Yesus datang bukan jadi yes man rohanimu. Dia itu Tuhan, Guru dan Raja. Kalau kamu cuma mau Yesus yang mendukung tanpa menuntut ketaatan, kamu sedang menciptakan Yesus versimu sendiri. Ketiga, dia hadir secara nyata di dalam gereja lewat sakramen. Nah sobat, ini aspek yang ditekankan banget di dalam tradisi ortodoks. Dan sering banget disalahpahami di zaman sekarang. Tradisi ortodoks percaya kalau Ekaristi atau perjamuan kudus itu bukan sekadar simbol peringatan, tapi pertemuan nyata dengan Kristus yang bangkit. Ini misteri ilahi, di mana kita benar-benar ambil bagian dalam tubuh dan darahnya. 3 fondasi ini perlu banget kamu pegang erat-erat waktu kita melihat berbagai tren yang ada di dunia rohani kita sekarang. Kalau enggak, kita bakal gampang banget menelan versi Yesus yang sudah diubah, yang kelihatannya manis, yang sangat personal, sampai mengabaikan komunitas, dan yang paling bahaya, Yesus yang tanpa tuntutan. Yesus yang nyaman, tapi nggak punya kuasa mengubah hidupmu. Oke, kita masuk ke tanda yang pertama. Di zaman sekarang, Yesus sering ditampilkan sebagai motivator. Dampaknya, kamu merasa nyaman dengan dosa dan tidak merasa perlu berubah karena mengira Tuhan Maha Pengasih, jadi dia pasti memaklumi semuanya. Yesus yang sejati justru menegur dan mengasihi kita dengan cara yang menuntut pertobatan. Kalau setiap kali firman Tuhan menyinggung dosamu dan refleksmu adalah langsung cari khotbah yang lebih positif, yang gak terlalu menusuk, yang lebih banyak ngomongin berkat tanpa perlu introspeksi, itu petunjuk pertama yang sangat jelas. Kamu sedang menyembah Yesus yang sudah diedit, yang disesuaikan dengan kenyamananmu, bukan Yesus yang sejati dan kudus. Analoginya seperti ini. Dokter yang hanya ingin disukai akan bilang, lukanya kecil, nggak apa-apa. Meski luka itu mulai membusuk. Itu terasa nyaman tapi membunuhmu pelan-pelan. Dokter yang baik akan berkata, lukamu harus dibersihkan dan dijahit. Ini akan sakit, tapi ini untuk kesembuhanmu. Yesus yang sejati adalah dokter yang baik. Kasihnya menyembuhkan, bukan membiarkan kita tetap sakit. Sekarang, coba kita ngomongin soal ibadah. Di zaman ini, banyak dari kita cari gereja dengan kriteria yang mungkin agak melenceng. Musiknya harus kekinian, khotbahnya 20 menit saja, ringkas, dan ada kopi enak di lobi. Saya nggak anti musik bagus atau kopi yang enak. Itu bisa jadi hal baik. Tapi kalau semua itu jadi alasan utamamu ke gereja, kalau itu daya tarik utamanya, coba tanya deh ke diri sendiri. Apakah kamu sedang mengikuti Yesus yang memuaskan segala keinginanmu, atau Yesus yang bilang, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 19. Kalau kamu datang dengan pikiran, saya bisa dapat apa ya? Bukan apa yang bisa saya kasih. Wah,
itu masalah. Mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita yang ada di tradisi gereja yang lebih tua rela berdiri 2 jam penuh dalam ibadah. Kenapa? Karena mereka percaya mereka bukan sekadar datang ke acara, tapi benar-benar ada di hadapan tata Allah. Ada rasa hormat, ada kesadaran akan kehadiran Tuhan yang agung. Mereka nggak cari hiburan, tapi perjumpaan. Kalau kita gimana? Mungkin kita malah skip ibadah karena alasannya khotbahnya kelamaan, atau lagunya nggak asik, atau kursinya nggak nyaman. Kita malah lebih milih nonton serial di platform favorit kita. Kalau hatimu datang cuma buat feel good, buat dapat suntikan semangat mingguan, buat jadi mood booster, maka kamu nggak lagi membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kamu cuma lagi melakukan semacam tukar tambah rohani, menukar waktumu dengan perasaan nyaman. Coba jujur sama diri sendiri. Pas ibadah online lagi ngetren, apa yang kamu lakuin? Apakah kamu siapin hati, pakai baju yang layak, bawa Alkitab seolah-olah kamu ada di gereja sungguhan? Atau malah sambil buka tab belanja online? Atau sambil ngerjain kerjaan rumah lain? Kalau ibadah jadi sekadar latar belakang atau hiburan ringan, maka kamu lagi memeluk erat Yesus yang lain. Yesus yang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu selipin di jadwal sibukmu. Yesus yang sejati menuntut hati yang utuh, perhatian penuh, dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nah sobat, ingat ya, ibadah atau kebaktian di gereja bukan nonton konser atau pertunjukan. Tanda ketiga ini nyambung banget sama zaman sekarang yang serba individualis. Benar, Yesus memang memanggilmu secara pribadi dengan berkata, "Ikutlah aku." Iman itu perjalanan personal, tapi dia juga berdoa supaya muridnya menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa satu. Ada panggilan personal, tapi ada juga panggilan komunal. Kita sering lupa, seluruh perjanjian baru itu ditulis dalam konteks komunitas. Surat-surat Paulus, Petrus, Yohanes, semuanya ditujukan ke jemaat, ke gereja lokal, bukan ke orang-orang yang sendirian. Alasan yang paling sering kita dengarkan biasanya gini, gue cukup kok baca Alkitab sendiri, gue kan punya hubungan pribadi sama Yesus. Kedengarannya salah ya, tapi coba lihat deh Filipi 1 ayat 1, di mana Paulus menulis kepada semua orang kudus, dengan penilik jemaat dan diaken. Perhatikan, ada struktur gereja yang jelas. Penilik jemaat, uskup, dan diaken. Mereka adalah bagian dari komunitas. Rasul Paulus nggak pernah menyuruh kita jalan sendirian. Iman Kristen itu nggak dirancang untuk dijalani dalam kesendirian. Kamu butuh orang lain. Kalau kamu mengikuti Yesus yang lain, gejalanya jelas banget. Kamu jadi susah menerima teguran dari teman segereja, bahkan dari pendetamu. Kamu lebih percaya sama podcast favoritmu atau influencer rohani di medsos daripada pendeta lokal yang tahu persis hidupmu. Kamu merasa, spiritualitas gue kan privat, nggak perlu orang lain ikut campur. Kalau kamu mengalami ini, itu tanda kuat bahwa kamu sedang memeluk Yesus yang lain. Versi yang nggak peduli sama tubuhnya, yaitu gereja. Semoga bara api yang dikeluarkan dari tumpukan api yang besar kelihatannya masih bersinar dan hangat untuk sementara waktu. Tapi perlahan-lahan ia akan padam dan menjadi dingin. Begitu juga kita, tanpa komunitas, tanpa saling mendukung dan menegur, iman kita akan perlahan kehilangan apinya dan menjadi dingin lalu mati. Oke, tanda keempat. Ini mungkin agak kontroversial buat sebagian dari kamu, tapi ini penting banget dari sudut pandang ortodoks. Pasti kamu sering dengar kalimat-kalimat kayak, kami gereja masa kini nggak perlu liturgi kaku, atau tradisi itu kuno. Kedengarannya memang modern, tapi sebenarnya pikiran kayak gitu sama aja kayak membuang warisan iman yang luar biasa dari para rasul. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dengan jelas menyuruh kita, berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatikan kata secara lisan. Ini tuh bukan cuma soal Alkitab yang tertulis, tapi juga soal tradisi lisan, praktik-praktik dan pemahaman yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Tradisi inilah yang menjaga keutuhan iman kita. Tradisi itu bukan berarti berhenti bertumbuh. Tradisi itu akar yang membuat pohon iman kita tetap kokoh. Kenapa ini penting? Tanpa pagar tradisi, kita bakal terus menyesuaikan iman kita sama tren zaman. Kita jadi gampang kena ajaran baru yang muncul. Contohnya, ada gerakan yang menolak doktrin Trinitas karena dianggap rumit. Padahal, Konsili Nikea tahun 325 Masehi, pertemuan para bapak gereja, sudah menjawab tuntas persoalan bahwa Kristus itu sehakikat dengan Bapa. Ini bukan perdebatan kuno, ini pondasi pemahaman kita tentang siapa Allah. Menolak tradisi berarti kita mengulang perdebatan yang sudah selesai berabad-abad lalu. Kalau kamu gampang banget bilang, itu kan cuma simbol, terus kamu santai aja memotong doa ucapan syukur dan menghilangkan pengakuan dosa dari ibadah, kamu sedang membangun Yesus yang baru, Yesus yang gak bersejarah. Yesus yang sejati itu hidup dalam sejarah. Menghilangkan tradisi berarti kamu memutus dirimu dari akar sejarah imanmu dan menciptakan Yesus yang tanpa substansi. Tradisi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan gereja mula-mula, para rasul, dan pada akhirnya dengan Kristus sendiri. Sekarang kita sampai di tanda kelima, dan ini mungkin yang paling halus dan paling susah dikenali. Namanya sinkretisme halus. Artinya, kamu mencampur adukkan ajaran Yesus dengan filosofi hidup atau praktik spiritual lain yang bukan dari Alkitab. Misalnya, Yesus ditambah the law of attraction, atau Yesus ditambah horoskop, atau Yesus ditambah self-help yang ekstrim. Ini adalah Yesus yang lain yang kamu suntikkan dengan kekuatan versi duniamu sendiri. Kamu mau Yesus yang bisa kasih apa saja yang kamu inginkan. Coba tes simpel ini deh. Apa yang kamu tulis di bio medsos kamu? Misalnya, follower of Jesus, mindset coach, astro enthusiast. Dua kata terakhir yang mengarah pada praktik di luar iman Kristen itu menandakan kamu sedang membangun Yesus yang lain. Yesus yang gak masalah dengan kuasa lain. Yesus yang perlu dilengkapi. Ini jadinya bukan lagi soal Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, tapi Yesus jadi salah satu pilihan di antara banyak pilihan. Ya, kamu menjadikan Tuhan Yesus hanya sebagai salah satu bahan dalam resep spiritualitasmu. Padahal Yesus itu gak butuh tambahan apa-apa. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah semua yang kamu butuhkan. Sinkretisme sehalus apapun adalah bentuk penyembahan berhala modern. Kamu menempatkan sesuatu yang lain setara atau bahkan di atas Yesus Kristus. Nah, Sobat Pintu Berkat, kamu perlu sadar, kalau mengikuti Yesus yang lain itu nggak selalu kelihatan ekstrim atau dramatis. Seringnya halus, kayak kabut pagi. Pelan-pelan, nggak terasa, tapi menutupi matahari kebenaran. Kabut ini bikin kamu mikir, kamu masih di jalan yang benar, padahal sudah tersesat. Tapi kabar baiknya, sejauh apapun kamu menyimpang, pintu untuk kembali selalu terbuka. Saya mau ajak kamu lakuin 3 hal simpel ini dengan jujur dan rendah hati. Pertama, belajar Injil bersama gereja yang sejati, bukan hanya dari vlog favorit atau opini pribadimu. Carilah komunitas gereja yang benar-benar berpegang pada Alkitab dan tradisi para rasul. Di sana, kamu akan melihat wajah Yesus yang menuntut ketaatan dan pertobatan. Yesus yang menyucikan karaktermu, dan Yesus yang menyelamatkan. Ini bukan soal cari nyaman, tapi cari kebenaran yang membebaskan. Jangan biarkan Alkitabmu jadi pajangan, tapi biarkan ia jadi cermin yang dibimbing oleh hikmat gereja. Kedua, terlibatlah secara aktif dalam komunitas yang sungguh-sungguh peduli pada sakramen dan pertobatan. Tinggalkan zona nyaman spiritualitas sendirianmu. Iman Kristen itu komunal. Carilah gereja yang menghargai Ekaristi atau perjamuan kudus bukan sebagai simbol kosong, tapi pertemuan nyata dengan Kristus. Carilah komunitas yang gak takut untuk saling menegur dalam kasih dan mendukung pertumbuhan rohanimu. Kamu butuh orang lain untuk diasah dan didukung. Ketiga, uji setiap budaya, tren, dan filosofi hidup yang kamu anggap biasa atau keren. Tanya dirimu sendiri, apakah ini memuliakan Yesus yang sejati, atau malah mencampur adukkannya dengan hal lain? Apakah ini menarikmu lebih dekat kepadanya atau menjauhkanmu?
Ini butuh keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan Tuhan. Kita harus jadi filter yang kuat, memegang Kristus sebagai satu-satunya standar kebenaran. Nah sobat, kalau video ini bikin kamu berhenti sejenak dan mengevaluasi imanmu, saya bersyukur. Tulis di kolom komentar tanda mana yang paling kena di hatimu, yang paling bikin kamu merasa, oh ini aku. Mari kita saling mendoakan agar kita tidak lagi mengikuti bayangan, tetapi berjalan dengan Tuhan yang hidup dan sejati. Jika menurutmu ini berguna, tolong bagikan, supaya teman-teman kita yang lainnya juga bisa bertemu Yesus yang sejati, bukan versi karikaturnya. Sobat Pintu Berkat, jangan pernah puas sama versi murah dari Juru Selamat. Jangan pernah puas dengan Yesus yang kamu ciptakan sendiri, yang sesuai seleramu. Yesus yang sejati tidak datang untuk memperbaiki citramu di mata dunia. Ia datang untuk membangkitkan yang mati dan memberikan hidup baru. Kasih-Nya itu membara, bukan acuh tak acuh. Kasih-Nya itu suci, menuntut perubahan dari dalam. Kasih-Nya mengubah hatimu yang paling dalam. 5 tanda tadi bukan buat bikin kamu takut atau ngerasa bersalah ya, tapi untuk jadi penunjuk arah biar kita bisa balik lagi. Ini adalah undangan untuk menolak Yesus imitasi yang banyak beredar dan memeluk Yesus yang sejati. Yesus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Doa saya, semoga hari ini kita bukan lagi sekadar fans yang kagum dari jauh, tapi menjadi murid yang sejati. Murid yang berani meninggalkan jaring kenyamanan kita, lalu mengikutinya sampai ke salib, bahkan sampai ke dalam terang kebangkitannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.